menunjukkan siswa untuk bisa mengatur manajemen keuangan. Jadi nanti materinya itu. Nah, bagaimana cara siswa itu bisa mengelola keuangan yang diterima dari orang tua. Jadi nanti banyak video yang akan ditampilkan. Sebelum nanti kita memberikan materi kepada anak, itu ada semacam pre-kuesioner. Jadi nanti akan diberikan semacam kuesioner untuk diisi. Jadi mulai dari kelas 1 tidak apa-apa sampai dengan kelas 6. Bagaimana nanti anak-anak itu bisa mengatur keuangan sendiri yang diperoleh dari orang tua, seperti itu. Kemudian kegiatan ini Bapak Ibu akan dipantau dan bisa dilaporkan. Mungkin Pak Tato sudah ada grupnya yang nanti ada kemungkinan kalau kegiatan ini berhasil, satu sekolah ini akan diberikan fasilitas untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan dari BPMP. Jadi ada semacam studi banding atau piknik semacam itu, seperti itu. Dan ini sudah ada grupnya, kemarin sudah dilaporkan jumlah siswa dari masing-masing sekolah. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini saya harus fokus ke sini, tetapi tidak bisa. Hari ini saya harus melaporkan model kompetensi kepala sekolah yang hari ini harus selesai. Maka tadi Bapak Ibu kepala sekolah minta bareng-bareng untuk mengerjakan, dan saya minta mencari sekolah yang ada WIB-nya bisa cepat. Karena ini nanti akan digunakan untuk pemetaan kepala sekolah terkait dengan kemampuan kepala sekolah. Kalau guru olahraga itu ada PKG, gitu. Ya, PKG BCOK. Kepala sekolah nanti juga ada. Kemudian ini juga akan digunakan untuk pemetaan masa kerja kepala sekolah tahunan. Jadi kepala sekolah itu periode pertama itu 4 tahun, dan nanti akan diperpanjang lagi selama kinerjanya baik. Tetapi nanti seandainya tidak, siap saja Pak Tanto selaku guru penggerak untuk menggantikan kepala sekolah yang akan diregulasi. Itu. Jadi monggo nanti untuk tasik dulu kami serahkan pada Pak Tanto. Hari ini saya harus mengerjakan model kompetensi kepala sekolah. Ternyata hari ini hari yang terakhir. Kalau saya sudah mengerjakan sebetulnya, tetapi Bapak Ibu guru yang lain tadi ketemu malah kaget. Sehingga karena begitu banyaknya laporan yang harus dikerjakan, maka saya menyambutkan diri untuk memandu kegiatan tersebut. Ini hanya separuh, yang kabin sebelahnya itu piknik malah. Piknik perpisahan dulu. Ya, seperti itu. Saya mengira itu Bapak Ibu kepala sekolah semuanya sudah mengerjakan, tetapi tidak seperti itu. Biasanya entah waktunya lagi berbiakan. Itu. Jadi sekali lagi hari ini sesuai dengan program kita untuk penyampaian target kurikulum, nanti dia disampaikan Pak Tanto nanti jam 11. Saya undur diri untuk mengerjakan juga sama kegiatan yang harus dilaporkan untuk
itu untuk mengawali kegiatan. Terima kasih Pak Tando yang tadi sudah menyampaikan materi terkait dengan bangunan di aset. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya di sini PLT, saya mengikuti petunjuk teknis daripada SK yang saya terima. Petugas pelaksana harian sebatas itu untuk kebijakan sekolah diharapkan belum bisa mengambil kebijakan apalagi terkait dengan kepegawaian dan program sekolah. Saya contohkan kemarin kita mengajukan untuk SIT yang memang tidak bisa selama kepala sekolahnya masih PLT. Jadi itu, tapi marilah kita bareng-bareng untuk memajukan sekolah SD Negeri 1 Pacitan ini. Mudah-mudahan selepas nanti tahun depan sudah ada kepala sekolah yang definitif. Kemudian benar apa yang dikatakan Pak Tando, untuk komite sekolah itu harus lengkap, bukan hanya satu ketua. Ada sekretaris, bendahara, dan anggota. Nah, unsur komite sekolah itu diambilkan kalau Pak Slamet itu dari PNS, dari guru itu sebenarnya tidak boleh, tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan juga dari perangkat desa, juga tidak diperbolehkan. Tidak diperkenankan juga guru SD sini. Jadi diambilkan memang benar-benar dari salah satu warga Pacitan ataupun Bapak Ibu wali siswa untuk jadikan komite sekolah. Nah, PNS konvensional tidak masalah. Itu aturannya seperti itu. Jadi monggo kedepannya kita lengkapi dengan komposisi komite sekolah yang ada, agar mitra kita sekolah itu mitranya komite. Jadi nangisin dari komite sekolah. Komite sekolah yang mau dan bisa untuk memajukan di SD Negeri 1 Pacitan. Di tingkat kecamatan, Korwil itu juga ada perwakilan komite sekolah. Dari Pak Guyuban namanya, komite sekolah kecamatan Bayan, ada pengurusnya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti monggo Pak Tando bisa dilanjut terkait dengan kurikulum. Nanti akan banyak tayangan-tayangan video yang akan disampaikan oleh Pak Tando, dan nanti bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas masing-masing. Di kelas masing-masing. Monggo Bapak Ibu nanti bisa mengambil jam pas apa, hari Sabtu, tidak masalah, untuk memberikan materi kurikulum yang akan disampaikan pada siang hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD kelas 11 Bapak Trisno SPD yang kami muliakan, kepada Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara seminar tentang changing kurikulum, yaitu Earn, Save, Spend, and Donate, mendapatkan, menabung, belanja, dan menyumbang. Jadi ini adalah suatu program dari Prestasi Junior Indonesia atau PJI yang dimana bermaksud untuk mengelola keuangan yang dimulai dari anak-anak. Next group. Ini adalah profil untuk PJI ini, sudah sampai di seluruh Indonesia. Nah, itu. Nah, sebenarnya itu changing kurikulum itu apa? Pas awalnya saya di Semarang changing kurikulum ya. Jadi ada kurikulum baru yang kita tahu kurikulum 2013, kurikulum KSP ya, terus kurikulum merdeka. Changing kurikulum apa gitu ya? Jadi kemarin itu ternyata changing kurikulum ada nama band ya. Oke, next. Nah, itu tadi bekerjasama dengan Prudent Foundation, yaitu tentang survei yang memberikan bahwa 13% dari orang tua yang percaya bahwa anak-anak mereka memiliki keterampilan pengelolaan uang dengan baik, sedangkan 90% berpikir bahwa keterampilan ini penting untuk diajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi mungkin kita semua sudah mencoba ya pada anak-anak kita untuk anak-anak diberi uang 10.000, 5.000 kira-kira untuk apa mereka? Ya. Mungkin Bu Riri sudah punya pengalaman Bu pada Mas Atta atau Mbak Vivi tentang uang yang diberikan kepada anak bisa mengelola atau tidak? Kalau sama Atta dulu saya buatkan pakai amplop. Ya. Amplop itu saya kasih nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, di dalamnya saya kasih uang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000, jadi beda-beda. Jadi nanti uang itu kamu pakai stok jajan harian. Nah, pada saat dia nggak jajan, uangnya utuh, dia tabung. Cuma pada saat dia mau beli es krim, ya ada yang bilang saya tanpa jam gitu ya. Ada yang anak saya mau beli es krim, saya bilang kamu punya uang sendiri, kamu pakai uang bunda belikan, nanti uangnya bunda kamu ganti. Dia diganti sampai rumah diganti, jadi pakai uangnya dia. Ada uang yang harusnya buat uang jajan. Jadi itu sebenarnya melatih dia untuk oh akhirnya ada jajan untuk mengambil dewe gitu. Padahal kan setiap hari sudah saya kasih. Itu berjalan tapi ya nggak lama. Soalnya saya sendiri juga masukin uangnya juga adanya kan suka nggak sempet gitu ya. Tapi bagus itu program yang saya buat itu sebenarnya untuk dia gitu. Untuk apa itu? Kalau akhirnya belum. Itu anak kelas berapa? Waktu itu SD berapa ya? Kalau nggak 2, 3 ya. Jadi angka diberikan income dari panjenengan untuk dijajan, kalau ada uang sisa ditabung gitu ya. Jadi itu sudah mendapatkan, sudah menabung, sudah belanja, sudah. Untuk menyumbangnya sudah belum? Menyumbangnya kemarin itu kalau Saat itu belum. Kan kalau sekarang sih dia saya punya saya kasih tabungan, tapi tabungannya nginep di BRI saya. Kalau anak-anak kan belum punya KTP jadi nginep orang tua pakai aksa itu, tapi yang masukin juga saya. Cuma dia dihitung uangnya dia, nanti kalau misalnya pas udah banyak saya tahu uangnya saya pinjam juga dia tahu. Dan kemarin itu ada saudara yang mau beli laptop itu kekurangan gitu kan.
menghitung sampai mendetail ya. Iya. Oke. Ya, berarti sudah semuanya sudah bisa diterapkan ya, mendapatkan menabung belanja dan juga. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman. Oke, jadi memang kalau ini adalah, kalau saya bisa mengartikan ini adalah pembelajaran yang diajarkan kepada anak, tapi bersumber dari, kalau saya dulu bersumber dari Cina. Ketika anak dilatih untuk bekerja, memasarkan barang, mendapatkan uang, mereka jajan, itu mereka harus berpikir secara mendetail. Jadi kemarin ketika pelatihnya bilang kayak gini kemarin, saya itu setiap harinya saya tulis secara mendetail pengeluaran yang saya laksanakan. Bahkan saya parkir pun saya tulis 2.000. Saya kencing pun dia saya tulis 2.000 sampai mendetail itu. Jadi memang pengelolaan uang ini sangat berhati-hati sekali sehingga kita terbiasa untuk menggunakan uang yang kita dapat secara tepat. Jadi kita kok tadi ada uang 1.000 di mana ya gitu. Itu memang kita harus tahu seperti itu. Tapi kalau dilihat dari orang awam biasa, mau tetap lengit banget, terlalu banget gitu kan. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu yang sangat penting bagi diri kita sendiri dan terutama kepada anak-anak kita. Sehingga adanya cacing kurikulum ini kita terapkan, coba kita terapkan kepada anak-anak di SD kita untuk mengelolanya bagaimana. Monggo Bu Megi lanjut. Oke, cacing kurikulum adalah untuk anak usia 7 sampai 12 tahun tentang usia ideal untuk membentuk perilaku atau behavior dan karakter peserta didik. Cacing kurikulum membantu dalam pembentukan sikap, perilaku, dan kebiasaan siswa untuk cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan mereka. Jadi tujuan dari adanya cacing kurikulum adalah mereka bisa untuk mengelola keuangan mereka secara mendetail di umur anak-anak di umur SD ini. Biar nanti ke depannya ketika SMP, SMA udah dewasa nanti mereka bisa mengelola. Tidak yang penting diberi dapat uang sebarang pun langsung dihabiskan. Nah itu sebenarnya kurang baik. Sehingga adanya cacing kurikulum ini adalah di SD sangat penting untuk karakter mereka, biar karakternya terbentuk. Ketika karakternya terbentuk, nanti akan menjadi orang hebat. Next. Oke, next. Oke. Tentang cacing kurikulum, rencana pembelajaran terstruktur untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan uang melalui pembentukan sikap, perilaku positif serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Cacing kurikulum mendukung pembelajaran yang ada di sekolah saat ini melalui pembelajaran 4 konsep keuangan, yaitu earn, save, spend, and donate. Yaitu mendapatkan uang itu dari mana, uang itu kita dapat uang itu dari mana dulu. Karena dia tahu ketika uang itu hanya diberikan dari orang pemberi, anak kelas 1 sampai kelas 6 saya dapat uang dari ayah dan ibu, berarti dia belum bisa untuk mendapatkan secara mandiri gitu. Jadi dari earn-nya mendapatkan tadi tidak tergantung sama orang lain. Coba kalau ayah ibunya nggak ada, siapa yang mau mengasih? Jadi dari kata earn itu biar mereka berpikir bagaimana dia itu bisa mendapatkan uang tanpa dikasih, tanpa bantuan orang lain. Jadi di Cina itu ada namanya anak diajarkan untuk dari kecil udah berbelanja, menjual barang yang dia punya, memproduksi barang mentah menjadi barang matang dijual gitu. Kalau dulu di kelas 5 itu ada namanya Mas Afan, itu jualan empek-empek. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu laris, tapi ketika 4 hari, 5 hari dia sepi gitu. Jadi mau ketika ada anak berjualan dibolehkan, ya dibolehkan dan kita dukung, kita beli gitu. Nah dari kata kita mendapatkan, itu adalah suatu pertanyaan yang luar biasa, mengacu anak biar mendapatkan itu bukan yang dikasih, tapi dia bisa menghasilkan gitu. Next.
Oke, next. Ada berita next. Sesi 1 next. Ya. Sesi 1 perkenalan. Ada earn, sales, spend, donate. Siswa belajar mengenai alur perekonomian di masyarakat, dari mana uang berasal dan bagaimana uang beredar dalam mendukung kehidupan masyarakat. Siswa juga memahami keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap kehidupan masa depan setiap orang. Jadi kita anak diajarkan untuk apa itu fungsi uang, dari mana uang berasal, terus pergerakan uang itu bagaimana. Ada video satu, waktu diputar video satu, tentang fungsi uang. Cacing Kurikulum adalah program yang dikembangkan oleh Prudence Foundation bersama JA Asia Pasifik dan dijalankan oleh Prudential Indonesia untuk mengajarkan tentang edukasi keuangan kepada adik-adik, sehingga adik-adik nantinya akan lebih pandai untuk mengatur uang. Baik, sebelum itu kakak tanya ya, ada yang tahu gambar apa ini? Benar, ini gambar uang. Uang adalah alat tukar yang bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu, ditabung, dan juga disumbangkan. Oke adik-adik, ada yang tahu nggak dari manakah uang ini berasal? Uang berasal dan dibuat oleh percetakan negara yang biasa juga disebut dengan peruri. Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah badan usaha milik negara yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah, baik uang logam maupun uang kertas bagi Republik Indonesia. Baik adik-adik, untuk mengenal Cacing Kurikulum lebih lanjut, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Kalau guru pakai uang biasa, kenapa? Oh ya ampun, Dari mana ya datangnya uang ini? dari mana uang itu? Rajin percetakan, patut mencetak uang. Lalu tersebar ke seluruh negeri. Dengan atau ATM, lalu menyebar tenaga bisa berkoleksi membelanja dan suratkan dengan gerakan uang. Di batasi bersoni dengan bilang koleksi membelanja dan suratkan bukan rupiah penuh peluang. Terkenal diriku, tulis namaku di jariku, buat perencanaan yang baik. Hai namaku Kori, agak duduk di sini. Kalian sore, sampai sering kali. Surat sibuk, itulah panggilanku. Ku berdoa, dan menabung itu yang ku suka.
pelajari bersama-sama. Pertama, kita jadi tahu kalau uang dibuat oleh Peruri, bukan dari Bank Indonesia ya, atau bank yang lain, atau malah uang dibuat oleh orang tua. Kedua, kita tadi lihat cacing itu ternyata adalah sebuah game ya, bukan cacing yang di tanah. Mari kita mengenal siapa saja anggota band cacing dan bagaimana karakter mereka. Baik adik-adik, siapakah dia? Ya, dia adalah Prudence. Prudence pandai membuat perencanaan keuangan dengan baik. Kemudian, siapakah dia? Yes, dia adalah Bobby. Bobby senang berbelanja dan menghabiskan uang. Padahal dia mencari uang dengan susah payah loh. Kemudian, siapakah dia? Dia adalah Zul. Zul sangat suka bekerja keras dan menabung. Lalu, siapakah dia? Ya, dia adalah Pepper. Pepper suka berbelanja dan terus berbelanja. Ayo, siapa adik-adik yang sukanya belanja seperti Pepper nih? Wah, kayaknya Kak Ica nih yang sukanya belanja. Kalau dia siapa ya? Pintar. Justin sangat suka berbisnis dan berwirausaha. Terakhir, ada siapa ya? Charity ini suka menyisihkan uang untuk membantu orang yang membutuhkan. Siapa ayo yang suka membantu orang lain seperti Charity? Pada sesi ini, kita juga mempelajari tentang 4 konsep keuangan, yaitu mendapatkan atau earn adalah memperoleh uang dari bekerja dan usaha yang telah kita lakukan. Atau bisa juga seperti adik-adik yang mendapatkan uang saku dari orang tua. Menabung atau save adalah menyisihkan uang saat ini untuk digunakan memenuhi kebutuhan atau keinginan di kemudian hari. Membelanjakan atau spend adalah mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, bisa berbentuk barang ataupun jasa. Menyumbang atau donate adalah memberikan sebagian uang, waktu, tenaga, ataupun barang untuk membantu orang lain. Jadi, hari ini kita telah mengetahui 4 konsep keuangan, yaitu mendapatkan, earn, menabung, save, belanja, spend, dan menyumbang, donate. Ya, sudah saatnya Kakak Ica berpamitan nih. Namun sebelum itu, Kakak ada aktivitas di rumah nih untuk dijawab oleh adik-adik. Ini dia tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Bisa menggunakan lembar kerja yang dibagikan gurumu atau dikerjakan di buku tulis juga boleh. Dan jika sudah selesai, kumpulkan kepada bapak atau ibu guru masing-masing ya. Baik adik-adik, terima kasih sudah belajar bersama di sesi pertama Cacing Kurikulum. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Dadah. Kembali ke suatu ya. Tadi dalam video kita sudah belajar tentang konsep keuangan. Apa saja Bapak Ibu? 1. Earn. Spend dan donate. Ya, kita ajarkan kepada anak, jadi pada
anak terutama yang punya anak duluan. Nanti kita ajarkan ke kelasnya masing-masing karena ini adalah bentuk implementasi kita, bentuk aplikasi kita tentang materi ini. Oke. Nanti dulu. Sesi dulu. Apa itu lain kalau ini untuk yang sesi 2 ya. Kita mendapatkan Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kak Ica di kelas Cicing Kurikulum. Hari ini kita akan belajar salah satu konsep keuangan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ayo adik-adik, apa kalian masih ingat tentang 4 konsep keuangan? Ya, 4 konsep keuangan antara lain mendapatkan atau earn, menabung atau save, belanja atau spend, dan terakhir menyumbang atau donate. Setelah kita mengetahui 4 konsep keuangan tersebut, hari ini kita akan belajar konsep keuangan yang pertama, yaitu mendapatkan atau earn. Bagaimana cara kita mendapatkan uang ya? Apakah ada yang tahu bagaimana cara seseorang mendapatkan uang? Seseorang mendapatkan uang dari bekerja atau melakukan suatu bisnis. Kalau untuk adik-adik saat ini, mendapatkannya berupa uang saku yang diberikan oleh orang tua. Seperti itu adik-adik. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, Kakak Ica mau menunjukkan video baru. Adik-adik simak dan perhatikan ya. Ini dia videonya. Dan kalau Zul mau mobil lewat kontrol, dia harus berupaya mencari uang sendiri. Maka Zul pun bekerja keras untuk mendapatkan uang dengan cara menjual buah apel bersama dengan teman-temannya. Apakah Zul akhirnya berhasil mendapatkan mobil mainan tersebut? Benar, Zul akhirnya berhasil mendapatkan mobil remote-nya. Dari video tersebut kita tahu
Iya, Bapak Ibu ya. Dari video tadi kita bisa mengetahui bahwa Zul ketika menonton TV ada mobil remote ya seharga $150 US dollar dan dia ingin mendapatkannya. Namun orang tuanya membatasi tidak, karena memang keterbatasan semuanya menggunakan uang. Lalu kemudian Zul tadi gimana? Berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara menjual apel yang ada di buah apel yang ada di sekitar sekitar rumahnya. Ya, bentuk suatu usaha yang dilakukan Zul untuk mendapatkan uang. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kira-kira ini yang kalau kita pancing anak-anak kita untuk seperti itu karena sampai situ betul, bisa nggak mereka berpikir sampai mendapatkan uang? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, tergantung kelasnya. Kelas 1, kelas 2 kan belum nyampe itu malah kalau malah mencuri. Kedewasaan anaknya. Nah, iya tergantung sama anaknya. So, oke. Nah, kalau kira-kira nih kalau nggak ada apel, kita bagaimana? Mereka mendapatkan dari mana? Dari anak-anak kita di kelas kita. Mungkin juga bisa masuk. Kalau kira-kira nggak ada kreasi, nggak ada mungkin kalau kreasi mungkin kita keterbatasan kreasi. Kira-kira mereka akan memanfaatkan apa? Kira memanfaatkan apa? Itu memanfaatkan uang saku. Jadi ketika uang saku yang diberikan ayah atau ibu 5.000, di mana dia mau beli mainan seharga 50.000, dia harus menabung. Ya, ada kata menabung ya, dan bisa. Nah, kalau 1 minggu dia dapat 5.000 per hari dikali 6 karena Senin sampai Sabtu berarti dia mendapatkan uang 30.000. Setiap hari dia menabung 1.000, jadi 1 minggu mendapatkan uang 6.000. Nah, untuk mendapatkan jumlah harga 50.000 berarti dia membutuhkan 50 hari. Terus kemudian kalau dia ingin mempercepat bagaimana? Ia menambah uang yang ditabung. Jadi mungkin bisa menabung 2.000. Bahkan kalau dia nekat saya nabung semuanya 5.000, nanti saya makannya tak pakai saku dari rumah. Dia 10 hari sudah dapat uang 50.000. Itu adalah bentuk tanggung jawab mereka. Nah, ini adalah nanti bisa dipraktikkan di kelas kitanya masing-masing. Mungkin itu untuk sesi mendapatkan. Untuk yang sesi 3 Evi nanti dipercepat saja. Kita akan belajar tentang apa itu save atau menabung.
ini adalah cara anak untuk menabung. Jadi ketika kita ingin menabung berarti kita mengurangi uang belanja kita. Ketika anak ingin mendapatkan uang 50.000 secara cepat, maka dia harus menahan jajannya dan mengganti alternatif jajan tersebut dengan bekal atau makan dari rumah. Itu adalah konsep menabung atau save. Lanjut tuh di sesi keempat, belanja. Hai adik-adik, apa kabar? Kembali bersama Kakak Ica di sini. Kita akan melanjutkan belajar kelas Cici Kurikulum. Oh, apakah kalian sudah mulai menabung? Sudah. Kira-kira benda apa sih yang terakhir adik-adik beli? Mengapa adik-adik membelinya? Kemudian, apakah adik-adik membandingkan harganya terlebih dahulu? Atau apakah adik-adik tahu yang dibeli itu merupakan kebutuhan atau keinginan? Dan apakah adik-adik sudah belanja dengan benar? Nah, adik-adik, sebelum kita belajar mengenai bagaimana belanja yang bijak, yuk kita saksikan video berikut ini. Kita harus buat keputusan Dengan benar. Nah, untuk yang sesi 4 ini adalah ketika anak diberi kesempatan untuk belanja, itu ada kebutuhan dan keinginan. Jadi memprioritaskan keinginan dan kebutuhan. Karena yang diprioritaskan keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan ini. Saya kayak kemarin ya, saya ya, jadi memang keinginan itu dikesampingkan, lebih baik kebutuhan dulu. Kemarin ceritanya nih, saya ceritain nih, jadi bapak ibu yang di Klaten tuh pengen ke Piungan. Saya tuh punya kasur satu, kasur satu. Sedangkan saya tuh uangnya ngepres nggak ada. Rencana saya tuh pengen beli kasur ketika bapak ibu ke Piungan biar tidur di kamar sebelah yang nggak ada kasurnya. Pengen beli kasur, makanya kemarin saya tanya sama Pak Dini, Pak kasurnya berapa ini? 900. Terus saya searching, saya beli itu harganya 1.800.000. Hanya satu malam pengen memberikan pelayanan kepada bapak ibu yang di Klaten sana. Nah terus ternyata dipikir, ternyata kita nggak punya uang untuk dialokasikan untuk beli kasur. Sedangkan hanya satu malam, jadi itu kurang. Nah, duitnya orangnya gue alokasi gue ya udah gak usah beli. Ternyata tadi malam itu pas Pak tadi malam datang ke Piungan itu jam 5 sore sampai jam 7. Terus balik lagi ke Marisando, balik lagi jam 12 malam. Sehingga ketika saya beli kasur, mau saya beli kasur itu gak dipakai gitu. Jadi lebih bisa. Kalau saya memaksakan beli mungkin nanti harus ambil barang yang lain gitu. Jadi bagi saya itu mengedepankan keinginan saya, tapi tidak kebutuhan saya. Jadi kita ajarkan kepada anak kita bahwa yang kita beli, itu adalah kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan itu boleh kita beli, tapi kita harus memenuhi dulu kebutuhan. Mungkin itu. Mungkin ada yang Bapak Ibu sampaikan pengalamannya. Semuanya. Belum beli ya? Belum beli, karena gini Bu, kemarin saya tanya kalau saya ini kira 1.100.000. Ya, saya tanya sama Pak Diki, harganya 900, katanya mau lebih sedikit 1.200.000. Saya
organik kok pilih ngantos, saya tolong ngantos. Makanya saya bilang sama saya nggak usah beritahu sehingga di-cancel. Terus satu hari, bos nggak ada uang yang dianggarkan satu buah. Akhirnya membagi seandainya beli ya nggak dipakai. Apa ya? Oh iya. Oke. Belum dianggarkan. Kebetulan lagi buat tamu itu ya. Mengistimewakan orang lain kan. Ya Bu, sesi 5 Bu, kita mau selesai. Sesi 5 kan para menyumbang atau tidak. Selamat pagi semua. Kita sudah kembali pada pembelajaran cacing kurikulum. Bagaimana hari ini? Semoga semua sehat ya. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran cacing kurikulum sesi kelima, yaitu kita akan belajar tentang donate atau menyumbang. Menyumbang. Ini langsung masuk ke dalam. Halo, Mas Tama. Aku akan menyimpannya dan menyumbangkan sisanya. Setiap doa yang datang dari hati, kawanku ikut juga berbagi. Apa sajakah yang dilakukan Sherry untuk membantu orang lain? Pertama, Sherry menggunakan sebagian uang upahnya dari konser dan cacing untuk beramal. Kedua, aku Bernie Iwan Marathon untuk mendorong dana bagi daerah yang sedang mengalami krisis air. Dan ketiga, tadi kita lihat juga Charity mengumpulkan boneka-bonekanya yang masih layak untuk disumbangkan ke rumah sakit khusus anak. Jadi ada beberapa macam cara ya adik-adik untuk bisa membantu orang lain. Dan pastinya kita akan merasa senang ketika bisa membantu orang lain. Oke adik-adik, Kak Ica punya beberapa kartu skenario nih. Kita lihat sama-sama yuk ada apa saja. Bukan perjalanan dana untuk meringankan beban keluarga tersebut. Seperti ini, kita bisa membantunya dengan mencari dompetnya di sekitar taman. Jika dompetnya tetap tidak ditemukan, maka kita bisa bantu dengan mengantarkannya pulang. Tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung sesi. Kak Ica mau memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Menyumbang atau donasi adalah memberikan waktu, tenaga, barang, atau uang untuk membantu orang lain. Sekolah sudah habis kena Dan gempa. tidak mendapatkan barang ya, melainkan persamaan dan bahagia karena bisa membantu meringankan beban orang lain. Oke, sebelum pamit-pamitan, Kak Ica ada lembar kerja skenario buat adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Pada lembar kerja ini, adik-adik diminta untuk mendukung orang di sekitar rumah
Ya, untuk menyumbang ini sumbangannya akeh biasa kalau memberikan ya. Ini kita lihat untuk menyumbang aja. Ya, menyumbang ke proyek. Nyumbang itu termasuk menyumbang. Iya. Empat. Dilakukan kata juga. Tapi memang kita diberi apa namanya? Diberi 1 minggu sekali ya, 2 kali gitu. Jadi memang tidak sangat fair. Tapi kalau konsep istri saya gitu, oke. Jadi istri saya itu ketika sumbangan yang akeh sama punya ini bilang kayak gini. Nah, kalau sumbanganmu akeh, pertama itu uangnya kamu niatkan kepada pahalanya kepada siapa? Karena bahasa saya namanya Mbak Marjono. Ini diniatkan untuk nyumbang, diniatkan pahalanya diniatkan Mbak Marjono. Setelah itu ketika dapat sumbangan mana? Ini diniatkan kalau Mbak Nasuri gitu. Jadi monggo ketika nyumbang kita niatkan pahalanya yang kita sumbangkan, begitu sumbangan orang yang meninggal atau nanti ribuanian atau nikahan itu niatkan kepada orang lain, kepada pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Itu adalah dari dunia ini katanya. Next sesi terakhir. Nah, Dengan begitu, adik-adik dapat menggunakan
menggunakan uang dengan bijak. Wah, tidak terasa waktunya Aisyah pamit. Tapi sebelum sesi ini berakhir, seperti biasa ada tugas untuk adik-adik ya. Sebagai tugas terakhir sesi cicing kurikulum, Kak Ica minta adik-adik untuk mengisi teka-teki silang yang akan dikirimkan oleh guru kalian. Untuk adik-adik yang mengakses video pembelajaran ini melalui website atau apps, lembar kerja dapat langsung diisi ya. Silakan berdiskusi dengan orang tua untuk membantumu. Baiklah, selesai sudah tugas Kak Ica untuk menemani adik-adik dalam kelas cicing kurikulum. Kak Ica sangat senang belajar bersama adik-adik. Ingat untuk selalu bijak menggunakan uang ya adik-adik. Kak Ica pamit dulu ya. PM-nya besok ya Kak Ica. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan untuk sesi kurikulum. Harapan kami dari Pak Kepala Sekolah juga adalah kita bisa mengaplikasikannya kepada siswa. Nah, mungkin Bu Riri nanti bisa diagendakan apakah ini mau di per kelas atau persekolahan. Aku mending berkelas. Perkelas. Iya. Iya. Itu nggak bisa kalau cuma ngeliat tau, itu harus kerja sama juga. Orang tua. Iya. Itu nanti ya ada kalau yang kemarin. Jadi kasus untuk Kak. Tapi kemarin nggak boleh minta anda sendiri loh, harus dari pajak dikit loh. Kalau gini, kemarin itu dari sana ada satu caranya begini. Caranya adalah satu, uang jajannya dikurangi diganti dengan bekal. Bekal dari rumah. Pertama itu ya. Tapi kalau bekal kok boleh 7 ya. Kok boleh ya. Iya, benar. Yo. Yo eneng sing nek kalau di bekal itu eneng. Amal kuwi nek nggowo bekal sanune 3.000. Nek ora nggowo bekal sanune 1.000. Alfian kuwi wis bawa bekal cek bawa duit oke. Wih, hari ini ya udah. Iya. Berarti anu juga itu gitu. Niki nanti kalau kita Pak Sutris nanti nanti per kelas, pertama per kelas, yang kedua adalah nanti programnya silakan apa? Mama nih, kalau saya pengen buat figura seharga 50.000. Bagaimana anak itu punya uang 50.000 untuk membuat figura gitu. Ya coba kita praktekkan kepada anak, apakah dalam berapa waktu dia bisa membuat uang 50.000 untuk buat figura gitu. Kalau yang kelas 1 kalau uangnya habis ya enggak sampai 50.000, mungkin 10.000 saja dapat. Karena mereka dapat mengelola uang itu 10.000 itu dari uang sendiri berapa hari. Mungkin buat terintegrasi karo Iya, betul. Tapi itu dengan kerjasama dengan orang tua, karena nanti ya orang tua di masa akhir kan yang diberikan bisa kayak gitu. Itu melatih mereka dulu.
Untuk nanti kalau ada Pak Kepala nanti bisa kita menerapkannya dengan berkelas. Nanti programnya apa nanti dilakukan. Nanti saya jadi basic nggak apa-apa. Berkelas. Iya. Jadi kalau kerjanya jelas kita kalau kerjanya itu mau di sebenarnya gini. Ini nanti filenya saya kasihnya Bapak Ibu dulu. Kasih dengan atau nanti kalau dikelompok ke satu menurut nggak apa-apa. Nanti anak hanya saya memberi materi ini saja. Dan nanti kalau anak sudah paham, nanti pelaksanaannya berkelas. Ya, betul. Gitu. Sosialisasinya keseluruhan dulu. Nanti tidak lanjutnya di kelas. Kelas, oke, itu awal. Terus nanti, jadi untuk ini nanti kalau berkaitan dengan pendapatkan nanti kan mungkin mentok kalau anak SD mungkin mereka dapatnya hanya dapat dari orang tua. Nanti kalau seandainya mereka dapatnya dari kerja mungkin hanya 1, 2, 3, yaitu. Kalau sampingnya nanti menabung dari uang saku. Nah ini mungkin salah satu kendala juga tingkat keamanan ya. Kemarin itu kita sudah mencoba anak di sini uang saku dilebukin celengan celengannya di kelas dan kenyataannya tidak aman. Jadi itu nanti saatnya bisa di rumah karena kita melatih sudah mereka. Chefnya di rumah kontrolnya kita kurang. Memang ada plus minusnya. Iya. Kalau chefnya itu di sekolahan kita bisa mengontrol. Kalau chefnya di rumah kita nggak bisa mengontrol. Atau gini aja, kita kan punya lemari ada kuncinya. Ada lemari ada kuncinya. Terus anak menabung di situ. Salah satu ada yang nyaketi dikumpulnya sampai anda sampai kaleng. Terus dia semua orang itu. Aku dari jadi tak kunci, tapi ada terkubur. Jadi nabungnya itu bukan Tapi jadi satu. Sebenarnya kan anak Pak hanya tadi antisipasi kalau dicuri gitu loh. iya, itu masih kita. Berarti ya, proses kelampan kan setiap seminggu sekali harus mengisi anggaran itu. Itu masuk kan mungkin. Tapi bukan target itu karena sudah ada mereka tetap paksa. Tapi kalau setiap hari kan terus-terusan gitu. Ya oh bisa maaf dia bisa. Misalnya kalau jadi satu kadang anak itu nggak mau nabung, gitu. Kecuali ini perkembangan punya kaleng sendiri, nah itu kemungkinan malah besar. Jadi ini Pak. Makanya itu jadi satu kendalanya. Iki ada yang harus nabung, iki ada yang sudah. Begini Pak, mungkin kita menyesuaikan Pak, mau per anak satu tabungan, monggo menyesuaikan keamanan. Tapi kalau saya jadi satu, itu nanti dicatat. Kalau mereka disuruh untuk menyimpan di rumah ya nggak apa-apa, tapi harus ada konsekuensinya tadi. Mungkin itu gimana kesimpulannya untuk hari ini adalah nanti untuk sosialisasi ini insya Allah nanti minta waktunya dari Bu Dini untuk menjadwalkan langsung dikumpulkan saya beri materi ini. Terus kedua nanti untuk pelaksanaannya nanti per kelas dilaksanakan konsepnya monggo bebas bagaimana monggo, tapi orang tua diberi penjelasan dulu. Itu malah kalau bisa nggak usah akhirnya itu malah satu orang tua. Kalau itu kan kesadaran dari anak, berarti anaknya biar inisiatif sendiri. Betul Pak, maksudnya kita bilang para orang tua ini ada konsep program dimohon untuk anak diberi saku jangan ditambahi atau bagaimana, hanya diberi warning aja pada orang tua digaji pengertian. Mungkin itu Pak. Yang dikumpulkan itu anak atau orang tua? Anak Semuanya. Anak tapi sepengetahuan. enggak, nanti kalau orang tua mungkin KPUMD aja. Ya oke Pak. Oh iya Pak. Kalau sekolahnya lupa gitu Memang ya apa?
tidak apa-apa. Mungkin itu ya, mungkin. Nanti untuk targetnya karena kita mau spend itu menghabiskan uang, nanti targetnya apa? Kalau saya pengen buat foto bersama anak KB dicetak jadi figuran dan terkena tembok, harganya kurang lebih 40.000. Nanti kita setiap anak butuh beli, harganya 40.000. Silahkan berpikir untuk mendapatkan itu bagaimana, diberi waktu. Mungkin monggo untuk bapak ibu punya ide itu beli apa? Yang penting ada kerjasamanya. Bebas. Maka katanya maksudnya beli itu kan buat perorangan sesuai kalau keinginan anak tuh. Masalahnya itu kalau per anak loh kan banyak. Nah, otomatis kan aku pengen mobil, aku pengen mobil sepeda motor, ini kan baik itu. kalau perorangan beli Pak, tapi mungkin beli Pak, keiring. Regane paling 40 dengan second beberapa biar nanti tidak jomplang banget. Aku pengennya sergo 100.000, saya pengen 50.000 kan lebih enak sih 50.000. Nah itu masalahnya Mungkin itu saya tutup ya, resmi. Dari saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga ini bermanfaat dan kita bisa mengimplementasinya di keluarga kita dan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.